Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tholib Fadila Marpaung di jurusan Pendidikan Matematika 3 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang reproduksi. Nah, langsung saja saya akan membahasnya. Cekidot. Sistem reproduksi pada manusia disusun oleh saya sendiri. Reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Karena makhluk hidup bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Alat-alat reproduksi pada manusia. 1. Laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Testis. Testis adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Saluran kelamin. Fasa eferentia. Menampung sperma. Epidermis. Mengabsorbasi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara 3 minggu. Vas deferens, saluran penghubung epidermis dengan urethra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Urethra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Vesica seminalis merupakan kantong semen mani yang di dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran fasa eferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kelenjar Cowperry bulbourethralis adalah penghasil cairan pelicin. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Pada perempuan, 1. Alat reproduksi wanita berupa sepasang ovarium, oviduct, tuba fallopi, uterus, vagina, organ kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum sel telur dan menyereksi hormon estrogen dan progesteron. Oviduct atau tuba fallopi, saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Uterus rahim, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Klitoris atau klentit, struktur yang sama dengan penis. Vulva, terdiri atas labium mayor, bibir besar, dan labium minor, bibir kecil. Lubang saluran kencing, lubang vagina, bagian telur vagina, fundus, bagian lipat paha. Pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar dan menjadi spermatosit premier. Spermatosit premier tersebut membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit premier. Oosit premier membelah diri secara meiosis
menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum haploid. Setiap oosit primer menghasilkan suatu ovum. Ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum adalah bergerak ke rahim bersama dengan proses ini. Dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Fertilasi proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peluburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin fetus setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari. Bayi siap dilahirkan. Kehamilannya. Ini contoh pada gambarnya. Menstruasi. Bila ovum tiada dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh luntuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Gonorrhea, kencing nanah. Penyebab bakteri Neisseria gonorrheae ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejala terhadap nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas terbakar saat buang air kecil. Sifilis, penyebab bakteri Treponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat kerusakan organ reproduksi pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan syaraf, dan otak. Herpes genital, penyebab virus herpes simplex tipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker rahim. Keputihan atau flower albus, penyebab parasit seperti jamur, candida albicans, protozoa, trimonas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus akibat gangguan pada organ reproduksi wanita. AIDS, penyebab virus HIV. Akibatnya hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebaran, kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuh. Sekian penjelasan video saya. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.